Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Abuna. Selamat pagi. Abuna, salam selamat pagi. Bu Laili, selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk yang sudah bergabung. Ya. Untuk Abuni Kartika, Bu Acen, Bu Duma, Bu Andayati, Bu Linggawati, Bu Sekar. Shalom Bu, segar sekali. Ibu Sekar segar sekali hari ini. Waduh, Puji Tuhan. Pak Mardani Tampu Bolon juga begitu bersukacita, kinclong hari ini ya. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya terlihat sukacita semua ya. Bu Ayen, Bu Bio, Bu Dora Gunawan, Ibu Leli Kristiani juga tetap semangat. Ya, Pak Hendri Gunawan, Bu Handayati, Bu Irma, Ibu Maria Perangin-Angin, Bu Nancy, Pak Jusman, Bu Sinai, Bu Silawati, dan Bu Teresiali, selamat pagi. Bu Linggawati, Bu Marina Sitepu sudah bergabung. Waduh, mantap. Haleluya. Kali maksudnya tadi Abuna. Pagi. Bagaimana Bu? Susah banget tadi masuknya. Kok nggak bisa Pak ya? Kalau masuk itu di Zoom payah nggak masalah. Yang penting iman kita tidak payah Bapak Ibu ya. Ya udah saya SMS kali. Karena masalahnya sinyal. Kalau udah sinyal udah sulit saya ngomongnya. Repot. Ya. Itu sudah. Iya, kadang-kadang kalau masalah sinyal tuh agak bingung saya Bu. Iya udah saya SMS Abuna, saya kok nggak bisa masuk. Saya bilang tadi saya ketik lagi baru bisa. Nah itu dia, begitu Ibu SMS ternyata sinyal yang sama ini yang lagi masalah, nggak nyampe juga SMS-nya. Makasih lah Abuna. Tapi nggak apa-apa Bu. Ya semangat Ibu sama Bapak semuanya yang luar biasa pada hari ini itu akan memberikan satu pembedaan ya. Biar hari ini kita sudah mulai masuk di pembelajaran berikutnya ya di awal Juli nih Bapak Ibu. Pas banget awal Juli perikop baru dahsyat. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau titip doa nanti, silahkan. Ada yang mau titip doa nggak? Jadi nanti pada saat kita sudah mulai langsung kita bisa doakan. Ada yang mau disampaikan di sekarang? Boleh? Selain nanti kita mau doakan ada dari Bu Maria Perangin-Angin ya, tetap kan kita doakan juga Bu Inka juga ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, biar tetap sehat-sehat aja, benar. Iya, saya setuju karena ini tiba-tiba saya langsung terasa ada sedikit biasalah ya Bapak Ibu ya. Setiap orang, setiap kita itu selalu pergantian musim selalu ada hal-hal yang mengikuti ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah sepakat dan siap semuanya, mari Bapak Ibu kita tepuk tangan dulu sama-sama. Yuk, haleluya. Sambil kita kasih shalom saudaraku. Coba buka dulu sebelum nanti di mute semua. Ayo, shalom saudaraku. Saudaraku. Halo, saudaraku semua. Bapak Ibu sekalian. Oke, mantap puji Tuhan. Pak Musa Lembang juga ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama mulai. Saya bantuannya untuk di mute, tapi saya juga akan bantu untuk mute Bapak Ibu semua ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semua atas kerjasamanya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini di BW edisi hari ini tanggal 1 Juli ya Bapak Ibu, tepat di hari Minggu, di hari Senin maksud saya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada awal minggu ini kami boleh bersama-sama, bersatu, bersehati. Kami boleh bersepakat di dalam satu nama. Nama yang indah, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang memberikan kepada kami kekuatan, ketenangan, nama yang memberikan kepada kami sukacita, nama yang memberikan kepada kami pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu turun menjamah hati setiap kami.
Kami dikuduskan oleh api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami izinkan Roh Kudus-Mu untuk mengambil alih seluruh kehidupan kami, agar kami seutuhnya milik-Mu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, ada satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama pada pertemuan kita kali ini. Dan pujian itu adalah ini dia. Yang pasti selamat datang di BW ya Bapak Ibu. Ini dia pujian kita. Yuk kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya, sesuai dengan lirik yang ada, juga sambil memuji Tuhan ya. Kita harus belajar memuji Tuhan setiap saat kita mau datang kepada Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan
Terima kasih Tuhan Yesus, di awal minggu ini, di awal bulan ini, ku berterima kasih Tuhan. Boleh angkat tangan sama-sama, katakan haleluya, 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 Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Katakan haleluya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu saat ini dan jadilah kehendak-Mu, supaya apa yang kami butuhkan tersedia dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat kebijaksanaan daripada Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua dalam perlindungan darah anak domba Allah. Dari kuasa salib-Mu yang kudus, yang memuliakan dan menghidupkan kehidupan kami menjadi baru. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersepakat. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Hai, haleluya ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjut lagi ya. Yuk kita buka Alkitab kita yuk. Baik, kita langsung buka di 1 Raja-Raja. Pasal yang keempat hari ini. Oke. 1 Raja-Raja pasal yang keempat, kita mau baca ya Bapak Ibu. Dari 1 sampai ayat 20. Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Azaria bin Zadok menjadi imam, Elihoref dan Ahia, anak-anak Sisa menjadi panitera negara,
Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Zadok dan Abiatar menjadi imam, Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah, Zabud bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja, Ahisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Sa'albim, di Bet-Semes, dan di Elon Bet-Hanan, Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hever. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang tanah Megiddo dan seluruh Betsean yang di sebelah Sartan, di sebelah hilir Yezreel dan Betsean sampai Abel Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Bet-Heber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye. Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya. 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimaas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husai di Asher dan di Alot. Lalu Yosafat bin Paruah di Issakhar dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda bertanya, oke Abuna, apa yang menjadi pesan Tuhan sih pada hari ini? Ya. Yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini adalah bicara tentang sebuah tradisi yang sebenarnya dilakukan juga oleh orang-orang kita ya, seperti layaknya kalau kita berada dalam sebuah perkumpulan ya, di mana di situ ada dikatakan apa? Mereka makan dan minum serta bersukaria. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Jadi kalau bicara mengenai makan, minum, dan bersukaria, itu adalah sebuah hal yang alkitabiah ya. Kenapa alkitabiah? Karena memang inilah bagian yang biasa dilakukan dan dikerjakan oleh setiap keluarga-keluarga orang percaya sebenarnya. Ya, sebuah tradisi. Ya, makanya kalau misalnya ada kumpul-kumpul, ya kita usahakan kita bisa ikut. Ya, jangan sampai kita tidak bisa ikut kecuali memang ada hal-hal yang mengikuti. Misalnya, itu orang-orangnya toksik semua, ya nggak usah ikut. Apa sih toksik itu, Abuna? Saya sering dengar. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang gini, toksik itu apa sih? Ya, ini orang-orangnya itu nggak bawa pengaruh buruk gitu. Jadi kalau ada tipe-tipe orang toksik yang ibaratnya begitu datang itu suasana berubah semua. Berubahnya tuh jadi berubah nggak benar gitu. Nah, itu sesuatu yang kurang baik ya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau di sini kan Salomo bicara mengenai sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang dia pun ikut untuk larut dalam kebahagiaan. Karena ini adalah masa di mana Salomo berhasil dengan hikmat daripada Allah menyelesaikan satu masalah yang cukup rumit kemarin ya, mengenai dua orang ibu berebut anak. Lalu kemudian kita bisa lihat bagaimana Salomo diperlengkapi oleh Allah dengan orang-orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga kita ya, saya yakin tidak semua orang toksik ya. Saya yakin tidak semua orang itu maksudnya membawa pengaruh buruk. Pasti ada orang-orang yang membawa pengaruh baik. Nah, terkadang kita malah justru terbalik. Yang orang toksik kita ikutin, yang orang yang berbawa pengaruh baik malah kita nggak pernah perhatikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yuk sekarang mari kita menyadari untuk coba kita ingat-ingat lagi orang-orang di sekitar kita, kerabat kita yang selama ini sebenarnya mendukung loh.
selama ini sebenarnya mendoakan, lalu kemudian tidak pernah nuntut. Nah, orang-orang ini yang layak untuk Bapak Ibu perhatikan gitu. Orang-orang ini yang layak untuk Bapak Ibu ajak bersama-sama bersukaria dalam makan dan minum bersama. Ya, jangan justru orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya toksik dalam kehidupan kita. Tapi karena kita itu bawaannya rata-rata ya yang ini gampang lah ya. Karena kita tahu orangnya baik, ya yang satunya lagi yang pihak yang pertama yang saya bilang. Terkadang manusia suka terbalik. Yang baik malah jadinya dianggap remeh gitu. Udah gampang lah itu. Karena dia kan nggak pernah protes, dia nggak pernah berkoar-koar di luar, bahkan dia juga nggak pernah ngomong di depan orang. Jadi kita anggap remeh gitu. Malah orang-orang yang toksik ini yang kita perhatikan. Nah itu keliru Bapak Ibu. Sangat-sangat keliru. Di sini Salomo memberikan sebuah keteladanan. Dan apa yang tertulis di sini ini adalah sebuah hal yang disukai oleh Allah. Karena dari sini ia menulis bagian beberapa hal. Karena dia juga penulis kitab Pengkhotbah. Ya Salomo itu ya. Nah dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 15. Yuk kita buka sama-sama. Dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 15. Nah. Jadi Bapak Ibu dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 15 kita mau baca sama-sama. Pengkhotbah 8 ayat 15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Nah, jadi Bapak Ibu coba kalau Roh Kudus mengingatkan hal demikian kepada kita, mari kita mau merelevansikan ayat firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus belajar apa Abuna? Belajar yuk berbahagia. Katakan berbahagia, belajar berbahagia. Nah belajar berbahagia ini nggak perlu harus selalu ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang ibaratnya kita datang pun aja kadang-kadang kita nggak dianggap ada gitu. Itu sebenarnya kumpulan yang toksik juga. Ketika kita datang kita menjadi pribadi yang berbeda. Karena kita merasa kita harus menyamakan style dan juga gaya berpakaian, cara bicara, lalu kemudian gestur. Bahkan kita sampai rela-rela untuk pinjam uang ke tetangga sebelah, ke saudara sebelah, hanya untuk beli sepatu atau tas yang sedikit bermerek. Ya walaupun bukan asli tapi minimal KW super gitu ya. Supaya bisa diterima. Nah ini nggak benar ini. Ya kita harus berhenti dari sikap kebiasaan pergaulan seperti ini. Yang Allah rindukan di mana saudara bertumbuh, di mana saudara berkeluarga, di mana saudara berkomunitas. Ya, kan bersyukur kita bisa berkomunitas di BW ini. Saya sih berdoa suatu saat Tuhan akan mempertemukan kita dalam satu kegerakan rohani. Kita bisa bertemu, berjumpa, ya kita bisa makan, minum dan bersukaria bersama. Ya, doakan Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu bagaimana caranya. Ya, entah atau di mana tempatnya. Bisa di Holy Land, bisa juga di satu daerah misalnya, di salah satu daerah Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu. Ya, nanti tiba-tiba ada yang diberikan hikmat, dorongan ini, lalu terdorong ngobrol sama saya dan Abuni, lalu tercetus sebuah ide bagaimana merancang sebuah pertemuan ini. Kita tidak pernah tahu. Di antara salah satu Bapak Ibu ini, Roh Kudus taruh di dalam hati saya, intuisi saya mengatakan bahwa tersirat di impresi saya, bahwa akan ada terjadi seperti itu. Kapan? Biar waktunya Tuhan yang berbicara. Tapi ini yang benar, kenapa? Karena kita semua sama-sama saling dukung, saling support, nggak ada yang neko-neko dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang bahayanya Abuna kalau misalnya saya tetap ya udahlah nanti kapan punya prinsip nggak apa-apa lah agak toksik sedikit nanti kita jadi orang yang penjilat Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi kita berusaha berbahagia tapi dalam kerumitan gitu. Kita berbahagia menghasilkan sebuah keributan. Bahagia itu bukan untuk menjadikan ribut gitu. Bahagia itu untuk menjadikan sebuah sarana agar kebahagiaan yang kita dapat dirasakan juga oleh orang-orang terdekat kita. Ya, jadi hal yang pertama yang kita mau belajar hari ini dan seterusnya adalah
Berbahagia dalam kesederhanaan. 1, 2, 3. Berbahagia dalam kesederhanakan. Kenapa saya katakan kesederhanaan? Satu, saya selalu ingat apa yang dikatakan istri saya, ya Pak Buni, bahwa untuk menjadi sederhana itu sebenarnya mudah tapi tidak gampang. Nah, itu menarik. Mudah tapi tidak gampang. Nah, keuntungannya memang tidak mencolok di depan orang, tapi keuntungannya adalah dia bisa menikmati. Jadi makanan dan minuman dalam bentuk apapun itu adalah berkat Tuhan. Nah, kalau berkat Tuhan ini kita sambut tapi tidak dengan nikmat, wah itu luar biasa, itu kebahagiaan yang hakiki. Betul enggak? Nggak, walaupun misalnya bukan di restoran mewah, hanya sebatas dengan apa yang ada, tetapi bukan berarti kita hidup dengan ya udah yang apa adanya aja lah. Ya nggak gitu juga gitu. Kalau memang pas ada berkat lebih, kita bisa udah sisihkan, kita boleh bawa, kita sama-sama fellowship. Yuk kita sama-sama. Abuna, saya sudah banyak dilarang, Abuna, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, minum ini nggak boleh, minum itu nggak boleh. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat bagi mereka yang masih boleh. Wah, enak mereka makan, saya cuma ngeliatin. Ya Bapak Ibu, kita juga harus legowo ya Bapak Ibu, harus tulus. Ya kalau memang Tuhan mau pakai kita sebagai saluran berkat untuk anak-anak saudara kita yang memang masih bisa makan apa saja, jangan ajak mereka ke tempat makan yang dimana di tempat makan itu semua resepnya adalah untuk Anda yang berpenyakit tertentu. Jadi kasihan mereka ya. Kok makannya begini, kering begini, ini nggak boleh, kok hambar apa segala macam. Oh ternyata yang ngajak makan memang nggak boleh kena garam, nggak boleh kena gula, nggak boleh kena mecin. Waduh, wadadidaw, itu rasa sayurnya kayak apa gitu. Ya, di sini menarik Bapak Ibu, bersukaria, makan minum dan bersukaria. Ketika orang makan minum, kita bersukaria, kita bisa menjadi apa? Menjadi berkat buat banyak orang. Kita bersyukur bisa ngelihat orang bisa makan oleh karena hasil jeripayah kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu berkat Tuhan. Karena mau sekaya apapun ujung-ujungnya, ini Abu nih selalu ngomong ini, kita mau sekaya apapun, ujung-ujungnya tuh paling enak itu bukan cuma dirasakan di leher gitu, yaitu di mulut. Enak gak makannya? Iya kan? Kalau misalnya kita makan di restoran mahal atau mahal pun, kalau misalnya enak ya puji Tuhan, worth it gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah mahal, ngantrinya lama, rasanya waduh, bikin nggak mau datang lagi, kan sayang. Ujung-ujungnya adalah ketika kita makan dan enak. Ketika kita bisa bersukaria dalam kondisi dan situasi di mana ada orang-orang yang selalu mendukung kita gitu. Ya. Nah, kalau orang bisa berbahagia dalam kesederhanaan, dia akan mengalami sukacita dalam kasih Tuhan. Katakan sukacita dalam kasih Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri memang menyukai apa yang ada di bawah matahari ini. Atas jeripayah kita. Dan Allah memberikan kepada kita. Seperti di Pengkhotbah pasal 8 ayat 15 tadi. Jadi artinya ini bukan tentang mencari kesenangan duniawi ya Bapak Ibu. Bukan. Tapi hidup yang kita jalani adalah hidup yang kita jalani dalam kasih Tuhan Allah. Dan di dalam kasih Tuhan Allah ini kita berbagi kasihnya dengan orang-orang yang saya bilang tadi. Yang tidak membuat toksik dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang-orang yang membuat toksik ini sudah semakin banyak, lebih banyak dari yang toksik, ini baru berfungsi untuk menjangkau dan menetralisir yang toksik. Tapi kalau belum cukup kuat, lebih baik nggak usah. Jadi lebih baik dihindari Bapak Ibu. Makanan dan minuman memang belum tentu menjamin adanya sukacita. Tetapi adanya sukacita bisa membuat keadaan apapun yang bisa kita terima dengan rasa syukur. Karena apa? Karena ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, nanti orang lain akan menjadi berkat bagi kita. Ketika kita membawa sukacita buat orang lain, maka orang lain pun akan membawa sukacita buat kita. Amin. Itu sebabnya di ayat yang ke
ke-8, lalu kemudian semua tuh ya, ada tiap-tiap daerah menjamin makanan. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, raja kok dikasih makan? Raja dong ngasih makan. Ini hal yang saling berbagi Bapak Ibu. Luar biasa nggak tuh? Jadi yang dipimpin juga nggak cuma sekedar minta, terima. Ya seperti hubungan kami dengan Bapak Ibu lah ya. Seperti kemarin juga, terima kasih Pak Yosep dan Bu Diana tiba-tiba muncul depan rumah kami. Membawa berkat makanan yang enak sekali ya. Biar Tuhan memberkati dan menjadi berkat juga buat Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Hujan-hujan loh Pak Yosep itu datang. Bede. Nggak ngomong-ngomong lagi. Untung itu pas mau pergi kami. Ini yang dikatakan bahwa kita bisa makan minum. Memang orang yang membawa makan tidak bisa makan minum dengan kita, tapi kami bersukaria. Yang memasak pun pasti bersukaria karena ini sudah diterima dan segala macam. Juga kami juga kemarin dapat makanan juga tuh dari kalau dulu ada Ibu Linggawati ngasih pempek, terus ada kemarin ini baru aja Bu Linda sama Mr. Jeff dari Amerika ya. Wah, luar biasa. Ya, terus juga Bu Lani, Bu Mimi. Terima kasih banyak tadi malam memberikan puding yang luar biasa ya. Wah, puding rasa surgawi itu ya. Langsung nyes adem gitu. Puji Tuhan. Ya, dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang sudah memberkati kami juga ya. Yang tidak bisa sebesar satu persatu. Mari Bapak Ibu, hari ini kita diajarin nih. Kalau kita mau bergaul, kalau kita mau mengikuti undangan, kita diskusi dulu. Ini orang-orangnya kira-kira gimana ya? Dan kita nggak perlulah menjadi harus sama seperti mereka. Dalam hal ini, Salomo dan para pembesar-pembesar ini bersama rakyat yang Yehuda dan Israel ini yang seperti pasir di tepi laut. Anda bisa bayangkan bukan berarti mereka tuh pakaian mewah semua. Tapi mereka menjadi diri mereka sendiri masing-masing karena mereka bisa berbagi dalam kesederhanaan mereka. Dan mereka bersuka cita bukan karena sesuatu hal yang lain, tapi karena kasih Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Makanya ada kata makan, minum, dan bersukaria. Di momen itu tidak ada yang namanya raja apa. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana suasana itu penuh dengan rasa persahabatan, persaudaraan yang rukun. Ya. Kan seperti yang di Mazmur katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara kita semua hidup rukun bersama. Amin. Dan di meja makan pula kita bisa menemukan yang namanya satu solusi ketika ada konflik Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, tiba-tiba ada masalah, coba istrinya bikin teh atau suaminya bikin kopi atau tiba-tiba bikin masak, taruh di atas meja. Ajak makan aja. Atau tanya mau makan apa. Makanan dan minuman dalam suasana hadirat Allah itu akan memberikan kepada satu effort. Kita mampu untuk meningkatkan etos kerja kita. Dan kita tetap yakin dan teguh dalam menjalani tanggung jawab kita. Oke Bapak Ibu, makan, minum, bersukaria. Semua itu kita alami dan kita nikmati. Oleh karena apa? Karena kita sudah bisa berbahagia dalam kesederhanaan dan bersukacita dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Letakkan tangan di dada. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan Bapak Ibu dan kami semua, kita semua yang ada di sini boleh sama-sama belajar tentang hal yang Roh Kudus letakkan di dalam kehidupan kita hari ini. Sebelum kami menerima berkat, sebelum hamba menyampaikan berkat-Mu ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap keluarga di BW ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Darah anak domba turun menutup bungkus mereka dan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan hal-hal yang berbahaya. Tuhan berkati dan urapi Yefta dari putra dari Ibu Maria dan juga Pak Sembayang. Apapun yang sedang dalam pencanangannya, prosesnya, kami percaya Tuhan kalau penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupannya.
maka tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang hari ini mungkin harus kehilangan, harus menemukan kembali. Biarlah hikmat Allah yang akan menuntunmu untuk dapat memikirkan apa yang harus engkau ambil dan engkau putuskan dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satupun keluarga yang disia-siakan. Setiap suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang baik, buah kandungan juga Tuhan berikan dan Tuhan kesuburkan, sehingga di setiap buah kandungan yang setia di BW ini adalah buah kandungan orang-orang yang akan mengalami dan memiliki keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Yang sedang dalam pemulihan, yang sedang dalam pengobatan, Tuhan jaga dan pelihara. Yang sedang dalam perjalanan, Tuhan sertai agar tiba sampai tempat di tujuan dengan selamat. Dan kami semua pada akhirnya percaya bahwa apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan, Tuhan boleh berikan dan Tuhan boleh perlengkapi. Terima kasih, Bu Rika juga sudah semakin sembuh dan sehat. Kami memberkati juga, berdoa untuk Alden. Tuhan berkati kesehatannya Tuhan. Tuhan berkati lambungnya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Alden mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Alden sembuh dalam nama Yesus, diluputkan dari sakit apapun yang berbahaya. Tuhan terima kasih ya Bapak. Urapi juga hamba-Mu dan istri hamba dan kami semua, anak kami Talia dan seluruh keluarga besar kami dan keluarga besar Bapak Ibu semua yang ada, dan semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat BW yang sudah menjadi subscriber. Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai mereka. Setiap apa yang mereka tonton dari BW ini, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan, itu akan menjadi berkat sorgawi yang nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Dan kami semua di dalam BW ini selalu menerima kelegaan. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sepakat dan percaya. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih ya Buni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus Coba dong ya. Yang bisa ini sudah saya ini nih, coba buka kasih, Makasih katakan ya, Bunda. kita punya sama-sama Bu. Jangan kasih. Iya, karena kita punya Tuhan apa Bapak Ibu, mana jempolnya? baik. Baik. Sangat baik. Teramat baik. Baik. Selalu baik. Selamanya baik. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam Abuni, terima kasih. Shalom juga Bapak dan Ibu. Shalom. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Abuna. Buna, Abuni, semuanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Bu Inga mengucapkan terima kasih ya. Kita bisa berkumpul di Dewi ini setiap pagi. Selalu Amin. mengharapkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Makasih ya bimbingannya. Iya. Sama-sama Bu Lingga. Oke Bapak Ibu, selamat menikmati hari Senin. Kalau dunia mengatakan I don't like Monday, kalau kita semua mengatakan I like every day. Ya, I like Monday, Wednesday, Tuesday. Semua hari adalah baik karena Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Cepat sembuh buat Kakak Alden. Oh ya, terima kasih. Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya sembuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa besok pagi, besok lagi. Dadah. Dadah.